Halo Dit, tos dulu lah. Kelas baru kayaknya. Anyway, thank you banget. Gue seneng banget hari ini bisa ketemu lu lagi. Selama pandemi ini kita pernah nggak ketemu? Hampir 2 tahun, 2019 sampai sekarang ini pertemuan kita after pandemi, Bang. Masih pandemi dong. Oh iya. Iya, paling kita cuma chit-chat, ketemu online aja ya, dan offline-nya baru sekali ini. Ya mudah-mudahan Dit, pandemi segera berakhir ya. Amin. Iya, gue kalau ngelihat lu hari ini dengan lu yang dulu nih, yang pertama kali gue kenal dari 2016 ya. 2016. Iya. 6 tahun. Lu masih inget kan Dit? Ya kita ketemu bareng teman-teman yang lainnya, and then di situ kita discuss sampai jam berapa waktu itu, lu masih Gue ingat rindu nggak? banget udah. Sampai Sebebas itu kita jam 3 pagi. sampai jam 3 pagi ya. Sampai jam 3 pagi. Gila sih Gue, waktu itu. Cakra, lu, Ray, kita jam 3 pagi ngobrol kayak Dan gak itu kenal waktu. mengalir aja ya. Lu masih inget gak sih apa yang kita obrolin waktu itu? Tapi kayaknya seru ya, seru. Kita ngomongin banyak hal di situ ya, terutama soal kehidupan. Dan gue bersyukur lah sampai sekarang antara lu, gue, dan teman-teman yang waktu itu kita ngobrol di SMS itu masih keep in touch, dan semuanya ya alhamdulillah masih sehat-sehat juga. Gue denger lu kemarin kena COVID juga ya. Iya, waktu pas awal 2020 tuh, Bang. Jadi mungkin gue lagi imunnya gitu, Ron. Dan kondisi kantor tuh masih sering office kan. Bolak-balik. Pas cek mau berangkat kerja tuh, gue pakai parfum kan. Tuh nggak ada wangi nih gitu. Serius? Nggak ada wangi nih. Terus gue Iya. langsung packing aja ke rumah sakit. Pas tes antigen positif. Itu udah ngerasa. Jadi pas kondisi kita badan nggak fit itu, itu kayaknya waktu virus baru menyerang tubuh gue sih. Oke, lu terus isoman di mana nih? Waktu itu gue 2 minggu, Bang, dirawat di rumah sakit. Karena kan gue level menengah waktu sempat saturasinya tuh di bawah normal lah gitu kan. Jadi harus dirawat sampai semingguan lah gue di rumah sakit. Dan seminggu lagi harus isoman di rumah karena pada saat itu cukup tinggi tuh. Jadi kayak gue dipaksa untuk pada saat kondisi gue normal, gue lanjut isoman, dipaksa untuk pulang karena sudah ada banyak waiting list yang orang harus masuk ke dalam rumah sakit itu sih. Oke. Itu sedih banget sih memang. Jadi lu dirawat selama 14 hari. 14 hari. Gue dirawat 3 hari aja gue udah gak betah di rumah sakit. Itu kita nggak boleh kemana-mana. Dan lu gak boleh kemana-mana? Nggak boleh kemana-mana. Jadi seramnya itu kayak kita tuh udah kayak orang napi ya. Jadi kita tuh masuk rumah sakit, lewatin lift khusus, masuk ke dalam ruangan yang 3 lapis penjagaannya. 3 lapis itu dan harus ditutup rapat, rekat-rekat, dan sterilisasi. Terus masuk ke dalam ruangan, sterilisasi lagi, sampai 3 lapis. Dan orang yang masuk ke ruangan lu pun lu nggak tahu dia siapa. Ya. Kalau pakai APD. Beruntungnya adalah gue dapet kamar sendiri, jadi kayak bisa lah, karena memang kan kita kan namanya kondisi virus ya, satu sama yang lain tuh takut cepat menyebar. Jadi kayak ya beruntungnya gue dapet kamar sendiri dan gue bisa merecovery sendiri sih. Gitu. Dan itu kalau malam parah, Bang. Kenapa? Karena samping kanan kiri tuh batuknya udah kayak orang yang engap mungkin ya, udah berumur tuh kedengeran. Batuk yang ngokok-kokrok gitu kan. Ada yang sampai ngap, terus kayak bunyi bel itu kan tengah malam kan kita parno gitu kan. Dan beruntungnya gue bersyukur banget, gejala gue tuh semenjak 3 hari setelah masuk rumah sakit, gue langsung dibilang normal. Cepet banget mas recovery-nya. Berapa hari di rumah sakit? 3 hari di rumah 3 hari sakit, rumah sakit. Udah normal, artinya udah batuk-batuk udah enggak gitu ya. Terus juga penciuman udah mulai ada gitu ya. Gitu sih. Oke, terus gimana tuh cara lu dikatin ibu lu, dan gimana cara lu bikin diri lu happy selama 14 hari di rumah sakit? Untungnya gue bawa laptop dan gue YouTubean seharian. Gue nonton Netflix dan apapun yang bikin gue happy. Itu tuh kan memang teman-teman pada bilang ada wifi juga di sana? Ada wifi di sana.
udah mas nonton aja kata suster, mas nonton aja, mas happy aja. Cara saya happy itu gimana sus, gue bilang gitu kan. Ya lu yang tahu lah. Iya gitu kan, mas nonton aja udah gitu kan. Sedangkan TV kan bosanin gitu kan. Akhirnya gue bawa laptop, gue Netflix kan, gue YouTubean lah di situ. Jadi kayak ini menurut gue imun gue naik, akhirnya gue cepat recovery. Gue ada temen juga ya kena COVID dan dia isoman juga gitu ya. Dia pas begitu 1 minggu dinyatakan sembuh, ya selebihnya dia kerja tapi masih ya dalam kondisi isoman gitu. Gue bilang kok lu udah kerja aja gitu. Dia bilang apa? Aduh gue nggak bisa bro lama-lama katanya. Kayak gitu, kayak serem gak sih? Tergantung orang sih. Tapi gue sempat sedih karena memang samping gue ini, gue tahu ini kayaknya bawa bapak gitu ya, udah agak tua di samping kamar gue karena dari suaranya gitu kan. Kita kadang suka say hello pada saat ada yang nganterin makanan tuh, pintu kebuka kan. Dan kita tuh kadang suka nengok dikit-dikit ke depan. Cucu dipandang lah gitu ya. Cucu dipandang. Nah, samping kamar gue nih bapak-bapak ini meninggal dia. Kira-kira udah nggak masuk ICU, udah 2 hari masuk ICU, terus gue dikabarin sama suster meninggal gitu kan. Itu yang bikin gue sedih. Tapi banyak banget sih yang memang akhirnya sembuh ya, karena memang ya mungkin kadang kalau pada saat kita COVID gitu ya kan, kita kan selain menyerang virus menyerang tubuh, tapi kan psikis kita kan diserang juga kan. Nah di situ sih yang memang harus butuh support banget gitu kan. Kita nggak boleh stres, artinya kita yakin kita dikasih ujian ini dan ya kita minta kesembuhan lah, kayak gitu. Itu sih yang memang gue sepakat gue nih. Jadi gue pun sempat banyak dapat DM ya dari teman-teman yang isoman, bro kasih gue apa tips dong biar bete gue hilang, gue lagi bosan nih kayak gitu ya. Dan gue selalu rekomendasikan teman-teman yang DM gue itu dengan ya udah lu baca buku. Gue kasih rekomendasi buku dan kebetulan GIC ini juga kan nerbitin beberapa buku ya. Dan dalam kondisi kayak begitu ternyata buku-buku yang gue pikir apa ya ya bisa nggak ya gitu ya, bisa nggak ya ngebantu bikin dia ya yang lu bilang recovery dan lain sebagainya itu, dan ternyata cukup membantu bro, cukup membantu. Jadi memang kata-kata itu, kata-kata yang dia baca, yang dia dengar itu pun berpengaruh ya untuk meningkatkan imunitas teman-teman pada saat itu. Bahkan gua kasih beberapa penjelasan, misalnya dari buku Belajar Hidup dari Rumi itu kan nggak cuma kita buat dalam bentuk buku gitu. Nah Nur Al-Wala itu dengan Pak Haidar bikin 30 video selama bulan Ramadan, dan video-video itu ya gue rekomendasikan aja ke teman-teman gue buat jadi bahan tontonan selama isoman gitu, dan ternyata itu cukup membantu imunitas mereka gitu. Ya alhamdulillah kayak gitu. Dan ya akhirnya lu apa pelajaran dari kemarin lu kena COVID-19 itu? Jadi gue tuh sempet begini bang, waktu pas gue dinyatakan positif, gue kabarin nyokap gue gitu, mah ada positif gitu kan, positif COVID. Terus nyokap gue langsung nangis, dia bilang. Di situ gue udah berfeeling, mah gue pamitan dulu deh, kalau misalkan gue kenapa-napa ya udah gitu kan. Nyokap gue makin nangis tuh gitu kan, gak apa-apa kamu sembuh gitu kan. Gue kira kayaknya tapi nggak ada penyakit? Nggak ada, alhamdulillah. Cek tuh alhamdulillah nggak ada komorbid kan. Paru-paru pun di ronsen pun nggak ada banyak bercak-bercak yang bisa merusak paru-paru. Iya, dan ini sayang banget Dit, gue itu taunya justru belakangan setelah lu isoman. Yes. Iya kan? Iya, setelah lu beres isoman gue baru tahu gitu. Dan lu juga kan kayaknya nggak gembar-gembor ya. Biasanya lu kalau ada apa-apa juga bilang, loh kok ini gue baru tahunya setelah isoman. Ya coba kalau gue tahu pada saat isoman ya mau jenguk nggak dijenguk juga, paling gue share aja di konten-konten Islam cinta. Di situ gue butuh namanya mendapatkan benar-benar perhatian dari nyokap, rasa cinta nyokap gue benar-benar. Ya dia setiap saat tuh nanyain WA terus kayak Dit lagi apa,
video call yuk gitu kan, dia udah makan, khawatir lah jelas nyokap minum atau enggak gitu ya. Jadi kayak gue merasakan benar-benar cinta dan kasih sayang orang tua ke gue tuh benar-benar ada banget pada saat itu bang. Pada saat lu ngerasa sendiri ya, karena ya gue paham sih kenapa lu juga nggak share ke gue ya, jangan kan kayak yang lain ke gue juga enggak ya, mungkin lu nge-share paling cuma sama nyokap lu atau keluarga inti lu aja. Gue paham sih banyak teman-teman kita juga yang kayak gitu soalnya apa ya, mereka itu ngerasanya wah gue kalau nge-share ini ke publik gitu, termasuk ke teman-teman atau teman-teman yang terdekat, even terdekat juga ngerasanya apa ya, takut diasingkan gitu. Ya lu sempat khawatir kayak gitu juga nggak sih? Sampai lu akhirnya ya gue nggak tahu, teman-teman lu yang lain juga nggak tahu gitu. Jadi pandangan tuh sempat gue pikirin bang. Di waktu ada beberapa dari lingkungan rumah gue yang memang kena positif COVID gitu ya. Sampai dia sembuh pun dan 3 bulan pun nggak ada yang kontak sama dia. Nggak ada yang mau kontak. Jadi gue pikir ini menjadi stigma yang salah di teman-teman lingkungan rumah gue pada saat itu ya. Dan gue waktu pada saat itu kan memang kan tracking bang. Posisi pemerintah adalah pada saat gue isi biodata itu gue positif COVID, RT itu langsung tahu kalau misalkan ada warganya yang kena. Jadi gue sempat bilang ke Pak RT ya kita sama-sama edukasi ke teman-teman kalau misalkan ya kalau udah sembuh ya kita bisa tetap komunikasi gitu ya gitu kan, maksudnya tidak ada stigma yang berat lah di situ. Orang juga banyak khawatir lah karena ini penyakit ini penularannya luar biasa cepat sekali kan gitu. Jadi apa ya, dari gua awal kenal lu sampai hari ini tuh lu betul-betul nggak berubah ya, tetap keep in touch gitu, dan gue bersyukur lah karena sampai hari ini lu masih terus support gerakan Islam Cinta gitu. Gue masih inget banget waktu GIC itu butuh tim, bukan butuh tim, GIC timnya udah ada, cuma butuh support ya. Kan GIC itu ada main tim utama, ada support tim gitu. Nah waktu itu kita butuh support tim, dan kondisinya waktu itu kalau nggak salah ke Kalimantan ya, 2019 sebelum pandemi kita ke Kalimantan lagi asap. Iya, nah waktu itu ke Kalimantan gitu, ke Kalimantan ya. Mungkin kalau kondisi Kalimantan oke-oke aja sih, banyak yang mau ya waktu itu bisa jadi support timnya GIC gitu. Cuma karena kondisi Kalimantan, Banjarmasin waktu itu lagi kabut asap, susah banget bro. Banyak banget temen-temen tuh yang aduh sorry deh bro gitu, gue nanti nyampe sana sesak napas apa segala macem gitu. Akhirnya gue juga hopeless kan waktu itu, wah jangan-jangan ya gue gak ada yang bantuin nih gitu. Terus ya main tim kita berapa sih kan, nggak banyak juga, makanya kita butuh support tim kayak lu. Dan gue bersyukurnya lu tuh orang ke berapa ya, kelima yang gue hubungin, dan lu langsung oke, bang, gue apa yang bisa gue bantu gitu. Nah gue ngerasa wah senang banget gue kan. Akhirnya ya udah lu ikut ya kan, ya lu ikut, dan kita alhamdulillah sukses bikin banyak kegiatan di tengah situasi dan kondisi Banjarmasin waktu itu lagi kabut asapnya ya. Cuma alhamdulillah pas kita datang ke sana nggak terlalu nyengat juga ya, berasa tapi nggak terlalu parah lah seperti di Kalimantan Barat gitu ya. Ingat nggak pembicara kita salah satunya itu Kang Cecep kan, dia dari Kalimantan Barat datang ke Kalsel, ke Banjarmasin itu karena ada undangan dari kita, dan dia senang banget gitu karena akhirnya dia bisa melegakan nafas dia. Karena ya itu di Kalimantan Barat pada saat itu posisi asapnya tebal sekali gitu. Nah pas begitu dia diundang sama kita nih, wah dia oke banget lah gitu, senang banget. Nah gimana perasaan lu dari awal lu kenal ya sampai sekarang? Gua kan sering
ya sering minta bantuan sama lu, sering minta support sama lu, support dong GIC gitu. Gimana? Jadi Semenjak lu waktu kenal pas GIC? ya waktu pas kita kan kenal kan Bang 2016 tuh ya. Mm-hmm. Kenal seorang, kita kenal diajak sama Mas apa namanya, Reynaldi. Nah sampai akhirnya gue diajak join tuh GIC gitu kan, diperkenalkan apa sih GIC itu, Gerakan Islam Cinta. Iya. Nah pada saat itu ngasih brainstorming ke lu. pada saat itu sampai jam 3 pagi. Sampai jam 3 pagi benar. Iya. Benar itu kayak obrolan kita asik dan nyambung nih. Apa pemikiran gue tentang cinta dulu deh, tentang cinta gitu ya. Gue kulik terus kan, gitu kan. Gue doktrin sampai pagi loh cuy. Kita pengen lanjut sebenarnya itu, pengen lanjut sampai pagi tapi udah diusir sama sapam gitu ya. Iya. Pulang lu. Tentang cinta dulu gitu ya. Ih, nyambung nih tentang apa itu makna cinta, tentang perasaan kita terhadap seseorang tuh seperti apa dari situ. Dan itu gue tahu alur pembicaraan lu, terus abis itu tentang Islamnya. Kalau Islam tuh memang semuanya tentang cinta. Bagaimana Sweet banget ya gue waktu itu ya. Dan gue merasakan feel-nya pada saat gue kecil. Ya Islam yang gue rasakan, yang gue anut itu ya memang semuanya tentang ketenangan. Ya ketenangan muncul dari cinta juga kan. Tentang kebersihan jiwa. Itu yang gue dapat, obrolan-obrolan itu yang gue nggak dapat. Intinya Gerakan Islam Cinta itu kayak majelis yang kekinian lah Bang. Aja. Karena kan nggak melulu ya, maksudnya ada beberapa yang majelis yang hadro gitu-gitu kan. Tapi ini gue match banget dengan komunitas ini. Gue masih main hadro loh. Iya, gue suka juga. Iya. Tapi artinya seru yang kali main itu. Tapi kan lu tahu di... Habib Husain Jafar. Yes. Iya. Itu juga masih main hadro lu. Jangan kira lo. Itu masih kita mainin itu. Iya. Ngobrol asik, santai tentang pandangan Islam, tentang cinta itu bagaimana, itu ada di sini gitu loh. Jadi majelis kekinian gitu. Majelis kekinian. Bagus juga itu kata-katanya. Ya gue masih ingat aja sih waktu itu lu sempet bilang ke gue juga kan bahwa ya selama ini perspektif cinta gue itu masih mikirnya yang ya antara gue sama cewek gue, antara gue sama nyokap gue gitu ya, sempit itulah gitu. Tapi ya pada akhirnya lo ngerasa makna cinta yang akhirnya tertanam dalam pikiran dan semangat lo semakin luas gitu. Makanya gue nggak heran juga sih ketika lo open minded ya, membuka diri lu seluas-luasnya untuk support, untuk bantu each other ya. Makanya gue ngerasa apa yang membuat kita terus keep kontak banget sampai sekarang. Dari sepemahaman, artinya sense of jadi cara berpikir gitu ya, menyambung. Jadi kadang gue tuh suka nanya, kadang kan gue kan berpikir tentang ada perspektif Islam yang baru tentang suatu masalah gitu ya. Ya gue nanya kemana? Ke lu juga gitu kan. Karena gue pikir kadang ada nanya ke orang yang memang kita nanya tadi malah jadinya dijudge. Enggak gitu, Islam tuh seperti ini. Tapi di GC itu enggak. Kita semua dalam semua pemikiran asik aja gitu ya. Iya. Asik aja gitu ya. Ada tengahnya gitu. Asik aja. Gue ingat banget kita ke Banjarmasin. Mas Cecep tuh kadang suka dari cara nasihatin tuh, dia sering nasihatin tuh Bang. Dia tuh suka Mas Adit, dari mana Mas Adit gitu kan. Dia kayak orang Kalimantan tapi logat-logat Sunda gitu kan. Dan namanya juga Cecep. Iya, aku juga Cecep. Tinggal lama di Kalimantan terus ngomong bahasa Sunda. Akhirnya nyambung. Sundanya itu Sunda mana? Sunda saya Sunda Tangerang kasar gitu kan. Mas Adit, jadi ngomong halus gitu kan. Terus nasihatin lah tentang Mas, kalau misalkan ini tuh seperti ini Mas gitu kan. Jadi kayak gue tuh sharing sama dia dan tidak ada judging di situ. Jadi dia punya pandangan yang berbeda tentang gue, tidak ada judging di situ. Itu yang gue rasain nyaman gitu. Kita tuh bertukar pikiran, tapi tidak ada saling sudut menyudut. Iya, itu teman-teman. Adit tuh dari tadi bilang Mas Cecep, Kang Cecep. Mas Cecep itu penulis buku serial Gen Islam Cinta. Judulnya Belajar Bijaksana dari Kaum Sufi. Nah ini jadi salah satu buku yang juga paling difavoritkan sama teman-teman Gen Islam Cinta. Iya, seru ya waktu itu Mas Cecep juga ngebedahnya tuh milenial banget. Benar. Ya.
dari segi Kayak gitu. bahasa. Iya. Terus dari Kalimantan, terus kita kemana lagi tuh, Dit? Kita sempat ke Palembang. Oke, dari Palembang, Lampung, bukan Palembang. Lampung ya, sorry, iya. Lampung. Ke Bandar Tak Lampung. pun. Ya. Terus ke Bandung. Iya. Ke Bandung. Ke Bandung lu ikut nggak sih? Gue ke Malang ikutnya. Oh iya. Ke promo. Sorry. Malang, iya ke Malang. Surabaya, men. Surabaya. Surabaya dulu, baru Malang. Yes. Iya kan? Terus ke Lampung. Nah, dari beberapa kota tuh yang lu datengin, Seru banget itu. mana Miss the moment. yang paling berkesan? Gua paling berkesan itu pada saat gua ke... Karena lu kan jadi senternya lo ya. Teman-teman di sekolah-sekolah yang kita datengin itu, mereka memfavoritkan lu. Wih, set gue kalah, bro. Seperti yang di... Sampai sekarang masih kontak tuh sama si... Aduh... Adrian dari Lampung ya. Oke. Dia kan sempat jadi youth-nya GIC gitu kan. Yang jadi ikonnya di Lampung gitu kan. Masih kontak-kontakan. Yang Islam cintanya. Kontak-kontakan. Kak, aku main ke Jakarta, tapi pandemi nanti aku kabarin ya gitu kan. Kadang dia suka reply story gua tentang quotes lah atau apa. Nah, di situ ada juga sosok yang paling berkesan sih adalah sosok Mas Cecep tuh, Banjarmasin. Itu gue ada pembahasan sama Mas Cecep yang cukup berat. Lu sempat ngopi juga sama. Sempat ngopi juga. Kalau gue manggilnya Kang Cecep ya. Kang Cecep. Ya sekalipun dia udah jadi orang Kalimantan, tinggal lama di Kalimantan, gue manggilnya Akang. Orang Sunda dia. Ya sayangnya kita waktu terbatas kan cuma berapa 3 hari pada saat itu ya. Ngebahas tentang ada 3 kalimat tauhid itu tuh. Itu seru banget gue sama Mas Cecep. Dan akhirnya Mas Cecep nasihatin, udahlah kita tuh ada bacaan tentang la ilaha illallah itu kan. Saya sempat sharing sama Mas Cecep. Akhirnya dapat advice kata kunci yang memang kita tuh menjadi seorang sufi gitu ya. Menjadi seorang sufi itu jauh dan berat tantangannya. Kita masih ada level la ilaha illallah yang memang fokus tujuan dan arti makna la ilaha itu yang memang beragam yang Mas Cecep jelasin, tapi itu menjadi posisi seorang penghormatan seorang hamba terhadap Tuhan ya. Terus kayak tuh Mas Cecep, coba gue bisa seminggu 2 minggu gitu kan. Itu yang gue dapet kayak selain gue dapet advice pikiran, tapi gue dapet kayak ini loh makna tentang Tuhan gue yang sebenarnya. Tapi lu masih ingat gak sih, Dit, waktu kita ke Lampung, itu juga gue bener-bener terkesan di Lampung ya. Karena, kita dikasih tempat, bukan di pesantren, bukan di masjid, ya, tapi di mana? Asrama gereja. Ya, gereja ya pada saat itu. Bukan di gereja juga, di sekolah Saverius, ya, dia punya aula dekat gereja. Dekat gereja. Iya, kita dikasih tempat di situ, dan menurut gua sekalipun di situ tempat saudara-saudara kita umat Kristiani, tapi gua banyak menemukan nilai-nilai Islam yang pengen gua dapetin di situ. Bersih banget ya, welcome banget gitu ya. Terus ya welcome juga orangnya gitu. Dan yang gua senang pada akhirnya juga teman-teman Muslim lain juga ngerasa betah di situ ya. Teman-teman perwakilan dari sekolah SMA Al Azhar misalnya. Dan yang lainnya. Nah, gue pikir di situ juga poin plus kita gitu loh Bang. Jadi sempat pada saat itu lagi viral banget soal namanya toleransi beragama. Nah, GIC ini tur ke beberapa kota ya, dan salah satunya di Lampung itu kita fokus dan bikin tempat di acara yang berlatar belakang dengan agama dari segi agama gitu. Tapi itu menjadi makna besar. Artinya toleransi umat beragama itu kita bisa timbul dan kita up lagi pada saat itu. Iya, lu kalau masih ingat waktu kita dialog ya, interfaith dialog forum dengan Romo Roy, termasuk dengan tokoh-tokoh agama yang lain tuh, itu keren banget bro. Jadi dari sekian banyak kita keliling-keliling daerah itu, yang gua up ke sosial media gue itu yang di Lampung. Dan gue terkesan sekali dengan sambutan hangat dari para tokoh-tokoh agama di sana. Nggak hanya Islam ya, tapi ada Kristen, ada
Protestan, Buddha, Hindu, termasuk teman kita dari Konghucu juga mereka antusias sekali dengan kehadiran kita gitu. Padahal waktu itu di Lampung ya, yang katanya orang Lampung tuh stereotipnya kan ya lah ya. Tapi ya alhamdulillah pas begitu kita datang ke sana mereka hangat sekali ya dan memperkenalkan kita banyak hal, terutama soal kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung, di Kota Bandar Lampung, kayak gitu. Kayaknya banyak hal yang seru ya di lu juga kan orang Tangerang gitu. Rumah lu deket Pasar Lama, gua rasa banyak stories juga deh. Yes. Dari Pasar Lama terutama kalau kita bicara interfaith ya. Nah, lu ngeliat kota Tangerang sekarang gimana deh? Kota kelahiran gua, Kota Tangerang. Iya, tempat tinggal lu juga. Tempat tinggal gua ya kan. Iya, bahkan teman-teman Adit ini jadi Kang Kota Tangerang dia. Zaman 2016 banget tuh lama. Iya. Jadi memang Tangerang itu kan ibaratnya kalau dibilang tuh kota transit, Mas. Jadi banyak banget yang memang Tangerang sekarang, zaman sekarang itu yang notabene dari beberapa suku, beberapa etnis. Nah, contohnya di rumah gua gitu kan. Di rumah gua itu masjid sama kelenteng itu deket banget. Dan gua rasa dari sejak kecil kita nggak pernah namanya ribut-ribut gitu tentang ada tuh masjidnya kenceng, ada peribadatan, kita saling rukun gitu. Jadi toleransi umat beragama gue rasain sejak kecil banget gitu ya. Oke. Itu yang memang gue merasa happy gitu. Dan itu sampai sekarang ya? Dan itu masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Gitu. Jadi kita pun bertransaksi rata-rata memang orang situ karena memang dekat dengan pasar ya. Itu berjualan gitu ya. Kita saling berdampingan aja, berjualan gitu kan. Ada yang memang jualan yang memang khusus buat orang tenis. Gue masih inget ya cerita temen gue waktu riset di Tangerang itu. Jadi ada satu perkampungan di Tangerang yang di kampung itu didominasi sama kalangan Tionghoa gitu. Apa sebutannya Cina Benteng. Mereka kan kalau bikin pagar rumah tuh tinggi-tinggi gitu ya, tinggi-tinggi gitu. Sampai akhirnya ada inisiatif lah dari lurah, terus dari tokoh agama setempat, dari FKUB setempat, bagaimana kemudian teman-teman Cina Benteng ini bisa hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar gitu. Nah akhirnya deket-deket rumah mereka itu dijadikanlah pasar, bro. Pasar. Nah lu tahu kan teman-teman Tionghoa ini suka dagang gitu ya. Nah pas begitu kanan kiri depan belakang itu dijadiin pasar, akhirnya mau nggak mau tembok rumah dia yang tadinya tinggi gitu ya, itu dirubuhin dan dijadiin tempat buat mereka berdagang gitu. Nah sejak saat itu akhirnya gitu perkampungan itu jadi inklusif. Gitu, jadi ada interaksi itu, udah orang masyarakat nggak peduli lah mau lu Cina Benteng, mau lu siapa gitu, pokoknya datang belanja udah gitu. Interaksi antar masyarakat saat itu kembali ya terjalin normal gitu, dan menurut gue itu keren banget sih. Jadi waktu gue kuliah tuh strata 2 itu sempet ada temen gue presentasi soal penelitian terkait kota Tangerang ya. Dan menurut gue itu salah satu hal yang sederhana dan mungkin juga ada banyak hal ya yang bisa kita dapatin di kota Tangerang perihal kerukunan umat beragama atau interfaith. Iya. Jadi sempat yang memang gue sempat ingat gitu ya sampai sekarang. Jadi pada saat ada beberapa festival yang dilaksanain sama kelenteng itu 20 tahun sekali lah, festival besar banget itu yang dia ngeluarin dewa-dewanya itu keluar keliling sampai pasar ditutup. Nah itu kebentuk tuh dari situ tuh kayak dari zaman dulu kali ya warga-warga yang kita umat muslim tuh ngebantuin, kita ngemasakin, kita ngedekorasiin. Begitupun ngebalik pada saat kayak Idul Fitri.
gitu ya, atau enggak perayaan Maulid Nabi yang memang ada festival juga tuh di masjid gua. Itu arak-arak perahu lah ibaratnya gitu. Kita bikin perahu Nabi Nuh gitu kan, terus dihias-hias. Itu teman-teman dari kelenteng gua ikut ngebantu, ikut support. Nah di situ tuh kayak gua merasa happy dan gua merasa oh ini nggak ada blok-blokan nih. Jadi lu betah ya? Betah banget. Tinggal di Tangerang dan lu bangga lah jadi warga Tangerang. Di ini tangan gue nih dari tadi udah kayak begini, kayaknya gue aus deh. Lo boleh minum Dit. Dit, kita ini udah banyak nerbitin buku. Gue yakin lu juga udah ngelahap habis baca buku terbitan Gerakan Islam Cinta. Dan kita kalau mendengar kata Islam Cinta itu nggak jauh dari sosok Haidar Bakir, bahkan tokoh-tokoh sufi ya seperti Rumi. Nah ini kita didekatkan ke Jalaluddin Rumi. Nah, terus juga diterbitkan karya-karya Raja Jalaluddin Rumi. Ada Belajar Hidup dari Rumi, kemudian Mereguk Cinta Rumi, kayak gitu. Nah, ini buku-buku seri lama sebenarnya. Mizan itu kembali nerbitin seri yang baru, ya dengan cover seri Islam Cinta dengan cover yang baru maksud gue. Dan manis sih, seger gitu. Tapi gue asli ya dari cover buku ini gue suka banget yang ini tuh. Covernya ini keren banget tau ini. Filosofis banget. Merahnya juga keren. Kayak gitu dari sekian banyak kata-kata ajaib Rumi yang ada dalam buku ini, kira-kira lu sukanya yang mana sih? Jadi gue merasa pertama untuk baca buku ini tuh feel-nya tuh ngena, apalagi feel dari kata sufi ya mas, karena kan sufi itu makna mendalam tentang Tuhan tuh dalam banget menurut gue. Kata-kata yang membuat gue tuh makin merasa penghayatan terhadap Tuhan tuh semakin tinggi banget gitu. Ada kata yang memang gue inget banget pada saat itu tentang Rumi itu di halaman 118 gue inget dan gue tandain. Oke. Ini. Yes. Ini yang kata Ruminya ya. Dan di situ dijelaskan sama Pak Haidar. Jangan ditahan-tahan lagi. Umbarlah. Kabarkan rasa cintamu kepada semua orang. Oke. Apa itu? Penjelasan dari Pak Haidar itu? Yes. Yeah. Hanya dengan mengekspresikan cinta, kebahagiaan itu bisa kita raih. Artinya, ya kita nggak bisa cinta kita diri sendiri doang, tapi kita juga harus mencintai orang lain, kita mencintai, gitu kan. Dan sumber rasa kasih sayang gua gitu kan, selain dari orang tua gitu kan, iya dari gua merasakan getaran-getaran tuh dapat dari Tuhan pencipta gue. Nah itu maknanya menurut gua, aduh dalam banget. Iya lu keren banget tadi kata-kata lu. Jadi dari puisi Rumi tadi lu berkesimpulan bahwa ditahan lagi. Iya. Bahwa ya lu kalau cinta jangan cuma cintai diri sendiri, cintai orang lain juga gitu. Itu keren banget sih. Jadi kebermanfaatan. Artinya ditodong masih sini gue. Lu selama ini cinta diri lu sendiri doang ya? Jadi jangan pernah cinta sama, jangan ditahan-tahan lagi. Ini selama ini gue penahan, dan ini gue udah ngena banget ke gue. Oh iya. Ekspresikan gitu. Ekspresikan dong cinta lu terhadap orang tua lu. Hanya dengan mengekspresikan cinta, kebahagiaan hidup bisa diraih. Wah, itu dalam banget ya. Kayak gitu. Wah, ini nggak ada habis-habisnya gue kalau ngobrol sama lu, seru banget. Ya, thank you banget udah mau ngobrol dengan gue di Gen Islam Cinta podcast hari ini. Doain ya Dit, mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan banyak teman-teman yang suka dengan program ini. Karena kenapa kita buat ini Dit? Ya Gen Islam Cinta podcast. Ya ini sebagai media buat kita kita tuh kangen banget sama teman-teman. Biasa kita ada roadshow, ya terus ada pertemuan-pertemuan banyak lah lewat kegiatan-kegiatan yang kita buat gitu. Dan selama pandemi yang sudah lebih dari 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ini rasanya kita perlu
punya platform yang bisa bikin kita ketemu dengan teman-teman Gen Islam Cinta di seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan ya lewat Gen Islam Cinta podcast ini kita bisa menyapa mereka juga. Dan thank you Adit udah hadir, dan mudah-mudahan Adit juga bisa merepresentatifkan teman-teman Gen Islam Cinta lainnya betapa gerakan Islam Cinta memberikan dampak positif selama ini di kehidupan Adit ya, sampai Adit jadi pribadi yang lebih positif lagi seperti sekarang gitu. Gue masih inget ya semangat lu tuh kan semangat open minded, global perspective, social intelligence, bla 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 bla, itulah masih hafal aja. iya, the 7 principles of youth gitu ya. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi deh untuk Iya. itu ya. Thank you banget ya Dit, thank you Sama-sama, banget. happy Kita banget tes gue. dulu. Yuk. Iya.